Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala ramadhana sayyidus syuhur wa unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika wa ala alihi wa ashabi wa mawala. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jamaah salat lail insyaallah yang dirahmati Allah SWT. Puji syukur alhamdulillah dalam kesempatan yang berbahagia ini Allah menakdirkan kita bisa hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka untuk mengagungkan asma Allah dan mensyukuri segala nikmatnya melalui sholat lail pada kesempatan saat ini. Kita berharap semoga apa yang kita lakukan di pagi hari ini senantiasa diridhoi Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati Allah SWT, saat ini kita sudah memasuki 10 hari yang terakhir, bahkan sudah memasuki penghujung. Idul Fitri bisa kita hitung dengan jari kita. Artinya Idul Fitri sudah tinggal hanya beberapa hari saja. Karena itu saya mengajak pada hadirin sekalian, khususnya di pagi hari ini, untuk bersama-sama melakukan muhasabah, melakukan evaluasi serta mengintrospeksi diri. Sudahkah amalan ibadah puasa Ramadan yang kita lakukan sampai hari yang ke-20 berapa ini? 8, 29 sudahkah diterima oleh Allah atau belum? Mengapa ini penting? Sebab Allah mengingatkan dalam surat Al-Hasr, baru saja kita sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Allah mengingatkan, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap manusia, setiap diri ini memperhatikan apa yang sudah dilakukan dalam rangka untuk mempersiapkan apa yang akan kita lakukan ke depan, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui semua yang kita kerjakan. Ayat ini memberikan pelajaran yang sangat berharga pada kita. Paling tidak ada 2 hal yang harus kita pahami. Yang pertama, hadirin, kita diingatkan oleh Allah untuk senantiasa bertakwa kepada Allah dan mengingat apa yang sudah kita lakukan selama ini. Yang kedua, kita diperintahkan untuk mempersiapkan apa yang akan kita lakukan ke depan. Berdasarkan ayat ini, maka wajib bagi kita di akhir Ramadan ini, hari ke-29 ya, untuk melakukan muhasabah,
apakah puasa yang sudah kita lakukan sampai hari ini sudah berhasilkah atau sudah diterima oleh Allah atau belum? Ini penting. Mengapa? Kalau seandainya puasa yang kita lakukan sampai hari ini belum berhasil, insya Allah masih ada kesempatan 2 hari lagi, besok dan lusa, ya gitu ya. Besok itu Selasa, sama Rabu ya berarti ya. Oh, hari ini Selasa. Wah, masih ada kesempatan 1 hari lagi kalau gitu. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita harus tahu dan tahu kalau puasa kita ini sudah diterima oleh Allah atau belum? Ini yang harus kita pikirkan. Mungkin kalau kita ditanya kira-kira sudah diterima oleh Allah atau belum, paling tidak jawabannya ada 3. Yang pertama, yakin sudah. Oh, itu berarti punya keyakinan yang luar biasa. Meskipun masih perlu dipertanyakan keyakinannya itu, dasarnya apa. Yang kedua, ada yang mengatakan insya Allah atau wallahu a'lam. Artinya apa? Ada harapan. Biasanya banyak yang kedua ini, ya biasanya. Atau ada 3 yang diam, abstain. Mau dijawab apa ya? Dijawab terima ya. Dasarnya apa? Nek diterima musik kebangetan sampai 28 atau 9 ini kok belum diterima. Karena itu hadirin sekalian berbahagia, ada waktu 1/4 jam ini kita mencoba untuk memetakan, mencari formula di dalam Al-Quran, apakah sebuah ibadah kita ini, khususnya Ramadan kita ini, diterima oleh Allah atau belum. Ada ayat yang barangkali perlu untuk kita renungkan. Bisa dilihat nanti di dalam surat Ali Imran ayat 133 dan 134. Ayat ini barangkali bisa menjawab permasalahan kita, kegamangan kita, kegelisahan kita selama ini. Allah berfirman, wasyari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduas samawati wal ardu iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis syarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, Allah mensyariatkan ibadah puasa ini adalah endingnya, tujuannya adalah la'allakum tattaqun. Bisa di dalam surat Al-Baqarah seringkali kita diingatkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi ending puasa kita itu adalah supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Pertanyaannya adalah, orang yang bertakwa itu yang bagaimana? Seringkali orang mengatakan takwa itu adalah, menurut Abdullah bin Umar dikatakan imtitsalul awamir wajtinabun nawahi, melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah dan menjauhi segala yang dilarang. Atau ulama seringkali menggunakan istilah secara bahasa berasal dari kata waqo, watawaqo, wa itaqo. Artinya orang yang senantiasa menjaga dirinya, berhati-hati jangan sampai apa yang dilakukan ini membuat Allah murka. Tapi ayat yang baru saja kita sampaikan barangkali itu yang akan memberikan penjelasan secara operasional. Wasyari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Segeralah mencari ampunan Allah khususnya dalam bulan Ramadan ini. Karena bulan Ramadan ini adalah bulan magfirah. Futihat abwabul jannah, Allah membuka pintu surganya. Artinya apa? Ampunan Allah diberikan kepada orang yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Jadi ampunan Allah itu terbuka pada saat ini.
Sehingga gak salah kalau Rasulullah pernah mengingatkan, celaka orang kalau sampai Ramadan ini berakhir, mohon maaf, dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah. Naudzubillah min dzalik. Karena ini kesempatan ini mari kita gunakan untuk mencari ampunan Allah yang sebanyak-banyaknya. Karena dosa kita ini juga sebanyak-banyaknya. Oleh karena itu hadirin sekalian berbahagia, Allah melanjutkan, wa jannatin arduas samawati wal ardh. Surga itu luasnya antara langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, diperuntukkan kepada orang yang bertakwa. Wah, ini. Jadi innal muttaqina fi jannati wa uyun, betul itu. Sesungguhnya surga ini hanya diperuntukkan pada orang yang bertakwa. Kalau tidak bertakwa tidak berhak masuk surga. Pertanyaan terakhir, berarti kan sudah berakhir. Siapa orang yang bertakwa itu? Ini yang namanya tafsir ayat bil ayat. Tafsir yang dilakukan oleh dari ayat 1 ditafsirkan pada ayat berikutnya. Jadi mohon maaf, Ustadz dulu almarhum seringkali menyatakan bahwasanya dalam Al-Quran itu seperti kereta api, antara ayat 1 dengan ayat yang lain itu ada gerbong satu dengan yang lain itu saling menjelaskan. Makanya ayat 134 Allah menyatakan apa? Alladzina yunfikuna fisyarra'i wadharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Ciri orang yang bertakwa itu paling tidak menurut ayat ini secara sederhana ada 3. Kalau 3 ini sudah masuk dalam diri kita, sudah kita lakukan, berarti mohon maaf, puasa kita insya Allah sudah diterima oleh Allah. Baru bisa ngomong sudah. Apa itu? Yang pertama, alladzina yunfikuna fisyarra'i wadharra'i. Orang yang bertakwa berarti orang yang puasanya diterima oleh Allah adalah orang yang yunfikuna fisyarra'i wadharra'i. Orang yang senantiasa selama Ramadan ini khususnya tidak pernah lepas untuk sedekah, menginfakkan harta bendanya. Fisyarra'i wadharra'i, dalam keadaan ada atau tidak, lapang atau sempit, tetap berinfak. Sekarang mari kita coba untuk melakukan muhasabah. Sudahkah setiap hari selama Ramadan ini kita infak? Halo? Gak ada yang berani ngomong? Sudah. Kalau sudah, alhamdulillah sudah selesai berarti. Artinya apa? Ciri orang yang bertakwa, orang yang puasanya diterima oleh Allah itu adalah orang yang menginfakkan harta bendanya di jalan Allah dalam keadaan ada atau tidak, sempit atau lapang, mohon maaf, repot atau tidak repot, tetap infak. Baik bi amwalikum wa anfusikum. Kalau tidak ada harta benda ya tenaga. Gak ada tenaga, pikiran. Gak ada pikiran, mohon maaf, katanya Rasulullah, tabassumuka wajhi fi akhika laka sodako. Senyum ini termasuk apa? Sedekah. Kira-kira 28 hari yang lalu bagaimana infak kita? Sudah? Alhamdulillah, berarti 1 sudah indikator atau parameter keberhasilan kita sudah kita dapatkan. Tapi kalau belum, atau arang-arang, apa arang-arang? Kadang-kadang ya monggo diselesaikan, tinggal 1 hari besok. Monggo, ini penting ini. Karena apa? Ciri orang yang bertakwa itu orang yang senantiasa menginfakkan harta bendanya di jalan Allah, baik dalam keadaan sempit maupun apa. Insya Allah 1 sudah selesai ya. Yang kedua,
wal kadhiminal ghaidha. Ciri orang yang puasanya diterima oleh Allah atau orang yang bertakwa itu adalah orang yang sanggup menahan marah. Saya nggak tanya selama Ramadan ini marah atau tidak. Yang saya tanyakan berapa kali kita marah-marah. Halo? Setiap kita melihat sesuatu yang tidak menyenangkan hati kita, biasanya apa? Marah. Sampai Rasulullah mengingatkan laisa sadidu bisyur'a innama sadidu allati yamliku anil hawa indal ghadab. Jadi yang dinamakan orang yang kuat itu adalah orang yang bisa menahan marah, bukan orang yang jago gulat, itu bukan. Ketika mau marah kita bisa menahan, itulah orang yang paling kuat. Bahkan dalam hadis dikatakan la taghdab walakal jannah, jangan kamu marah supaya kamu bisa masuk surga. Karena apa? Di surga itu tidak ada orang yang marah. Semuanya itu apa? Salam, memberikan keselamatan. Karena itu Bapak Ibu, kalau di dunia ini sering marah, jangan berharap mengharapkan surganya Allah. Halo. Lah bagaimana caranya? Puasa ini kita dididik oleh Allah untuk apa? Menjaga jangan sampai suka apa? Marah. Ingat, ada hadis katakan orang meninggal itu tergantung dari kebiasaannya. Semakin kita sering marah, nanti ketika mau meninggal pasti apa? Marah. Isok mencureng nanti marah. Tahu mencureng ya? Apa mencureng itu? Jadi ketika kita nanti meninggal itu dalam keadaan apa? Betul-betul apa? Marah. Naudzubillah. Oleh karena itu, mari kita usahakan, kita dididik oleh Allah selama Ramadan ini, jauhkanlah sifat amarah dalam diri kita. Bagaimana caranya? Rasulullah sampai mengingatkan, man lam yada' qaula zur wal amala bi walail salillahi. Siapa yang tidak bisa mengendalikan dirinya, baik itu tutur kata, pola tingkah maupun tingkah lakunya dalam hidupnya, falaisa lillahi hajatun, maka jangan berharap puasanya akan diterima oleh Allah. Karena itu tepat kalau cirinya orang yang bertakwa itu adalah apa? Tidak. Iya, nenek suka marah ya apa? Saya tanya kira-kira selama 28 hari ini berapa kali marahnya? Bu, setiap hari 2. Berarti kalau 28 56 gitu ya. Monggo, tinggal 1 hari ya, nanti belikan plester aja supaya enggak marah gitu. Eman-eman tinggal 1 hari bosok gak iso nahan supaya diterima. Enggak apa-apa, yang lalu enggak masalah. Katanya Allah di dalam surat Hud ayat 114, innal hasanati yudhibnas sayyi'ati. Kejelekanmu yang kamu lakukan kemarin itu akan kamu tutupi dengan kebaikanmu hari ini. Jadi kalau hari ini kita bisa berbuat baik, yang lalu itu akan tertutupi. Sampai Nabi mengatakan, wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Tutuplah kejelekanmu itu dengan apa? Kebaikan. Karena kebaikan ini akan menutupi apa? Kejelekan. Oleh karena itu tinggal 1 hari atau 2 hari sampai sekarang ya. Mulai nanti berbuatlah yang baik supaya apa? Kejelekan kita selama ini tertutupi. Luar biasa itu konsep itu. Yang terakhir karena waktunya habis. Apa cirinya, parameternya puasa kita diterima oleh Allah? Infak sudah kita centang, sudah oke, berhasil. Menahan marah? Iya, dicendang. Atau separuh? Separuh aja ya. Oke, separuh cendangnya ya. Sekali. Tapi kan nggak masalah ya, separuh-separuh kan bagus itu daripada nggak belas. Yang ketiga Bapak Ibu, wal afina aninnas. Masya Allah. Jadi ada grade-nya ya.
Orang yang puasanya diterima oleh Allah, orang yang puasanya berhasil, yaitu orang yang bertakwa itu, katanya Allah, orang yang sanggup memaafkan kesalahan orang lain yang pernah menyakiti hati kita. Angel ini ya. Halo. Orang yang sanggup memaafkan orang lain yang pernah menyakiti hati kita. Selama kita belum sanggup memaafkan mereka, jangan berharap puasa kita diterima oleh Allah. Kok nggak ada yang komentar? Monggo. Jadi jangan ngangkais pokoknya bendino gak mokel, bendino pokoknya masih turu tok gak apa-apa wis pokoknya poso, jangan oleh riyoyo wis tadi orang bertakwa gitu tuh. Tidak semudah itu ternyata ya. Jadi bukan puasa itu tidak memakan, tidak minum, terus ya seperti itu. Enggak, puasa itu harus menjadikan kita Idul Fitri. Setelah puasa ini kita harus Idul Fitri. Apa Idul Fitri? Itu artinya kembali, fitri artinya fitro. Fitro itu artinya banyak arti. Ada yang mengatakan futur. Futur itu artinya tidak puasa atau berbuka. Ada orang mengatakan fitro itu adalah blueprint atau apa ya, istilahnya asal kita, aslinya kita. Kalau aslinya kita itu adalah fitro, berarti kita itu aslinya kan bersih. Artinya kan nggak punya dosa kan dalam hidup ini. Wallahu yukhrijukum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Kita ini keluar dari perut ibu kita itu dalam keadaan nggak punya dosa. Sehingga nggak benar kalau ada orang mengatakan kita ini termasuk kena dosa warisan Nabi Adam. Nggak benar itu. Karena kita ini tidak menanggung dosanya Nabi Adam. Tapi kita ini nggak punya dosa. Artinya Idul Fitri itu kita kembali suci, kembali nggak punya dosa. Pertanyaannya adalah, pantaskah kita setelah Ramadan ini nanti Idul Fitri? Padahal masih ada orang lain yang belum kita maafkan. Kita minta pada Allah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau adalah Zat yang Maha Pengampun, senang pada orang yang minta ampun. Fa'fu anni, maafkan saya ya Allah. Ya apa kita bisa dimaafkan oleh Allah? Enggak ada orang lain aja kita enggak memaafkan. Halo? Sudah berapa tahun? 2 tahun ini yang belum dimaafkan. Hari ini maafkan. Sudah. Karena apa? Selama jenengan belum bisa memaafkan itu, jangan berharap bisa Idul Fitri. Karena apa? Hati kita, diri kita masih belum bersih. Hati kita, diri kita masih kotor. Karena masih ada kekotoran dalam diri kita. Nah, kekotoran ini yang tidak menjadikan kita Idul Fitri. Jangan-jangan kita perlu puasa lagi 1 bulan lagi nih ya, untuk membersihkan hati kita. Karena itu jangan enak-enak kita besok lebaran, jangan enak-enak. Mari kita melakukan muhasabah. Pantaskah kita ini menjadi orang yang Idul Fitri? Pantaskah kita merayakan Idul Fitri? Sedangkan dalam diri kita selama puasa kemarin infak aja arang-arang, marah saja setiap hari. Banyak orang yang belum kita maafkan. Pantaskah kita mendapatkan hari raya Idul Fitri? Kalau nggak pantas, masih ada kesempatan berapa? 1 hari. Nah, mulai nanti ya kita perbaiki puasa kita. Insya Allah kalau 1 hari ini puasa kita berkualitas, caranya gimana? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati akhadakumul maut. Mari kita selesaikan infak kita. Kalau bisa nggak usah berpikir tentang rumah lah. Pengecatan sudah nggak usah dipikir. Baju baru nggak usah dipikir. Gorengan keceput terus nggak usah dipikir. Yang penting infak. Karena apa? Selama ini saya belum infak, supaya saya bisa mendapatkan Idul Fitri. Yang kedua, selama ini saya suka marah, mulai nanti
tolong gak usah Pak marah. Karena apa? Kemarahan kita ini tidak akan bisa menjadikan puasa kita diterima oleh Allah. Dan yang ketiga Pak, kita harus memaafkan semua orang-orang yang pernah menyakiti hati kita. Caranya gimana? Kita ikrar aja di hadapan Allah. Nunggu orangnya minta maaf gak mungkin. Orangnya aja kadang-kadang itu gak merasa kalau bersalah. Oleh karena itu, daripada kita nggak bisa hidup bahagia selama ini, mengapa hidup kita nggak bisa bahagia? Karena masih ada orang yang belum kita maafkan. Kita ikrar pada Allah setelah selesai sholat witir ini, ya Allah, semua orang yang pernah menyakiti hati saya, hari ini juga saya maafkan. Sudah tidak ada persoalan dengan orang lain. Karena Allah menyatakan di dalam Al-Quran, qad aflaha man tazakka, berbahagialah orang yang sudah membersihkan dirinya. Selama kita masih punya rasa mangkel, rasa benci dengan orang lain, jangan berharap hidup kita bisa bahagia. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, karena waktunya sudah habis. Saya dibatasi sampai jam kurang seperempat. Saya berharap ini bisa dijadikan sebagai satu muhasabah. Karena itu Allah dalam akhir ayat mengatakan apa? Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah senang pada orang-orang yang mau memperbaiki. Kesempatan 2 hari ini, mari kita perbaiki diri kita. Fa insyaallah Allah akan menjadikan kita setelah puasa ini betul-betul menjadi Idul Fitr, yaitu orang yang betul-betul kembali dalam kesucian, tidak punya dosa, dan orang ini adalah orang yang bertakwa, orang yang akan memasuki surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.